Tinggal di mana? Dari Jambi, Pak Haji. Jambi. Iya, Pak Haji. Sehari-harinya apa? Kalau saya sehari-harinya sekarang Deketin mic-nya. Sekarang saya tinggalnya di desa di Jambi, di tepatnya nama desa saya itu Mandi Angin. Di desa. Desa Mandi Angin. Terus sehari-harinya apa di sana? Kalau awalnya saya sebagai PNS, Pak Haji. PNS guru. Tapi Di desa itu. di desa tempat saya tinggal sekarang. Pada tahun 2019 saya PJ kepala desa. Apa? PJ kepala desa, PJ. Ah, Oh, pejabat. pejabat. Oh, gantiin sebelum pemilihan kepala desa. Sebelum Ada desa. kosong. Ada kosong. Kemudian tahun 2021 ikut pemilihan, alhamdulillah terpilih Pak Haji. Sampai sekarang saya menjadi kepala desa di desa tempat saya tinggal. Di desa itu. Desa yang Udah nggak jadi guru lagi. Cuti gurunya. Oh, guru cuti. Karena saya PNS, statusnya PNS jadi cuti. Hai. Iya. Jadi kepala desa. Iya Pak Haji. Oh iya. Nah, ini tahu RDI dari mana? Awal RDAY saya kenal dari bulan Februari Pak Haji. Februari. Kemudian masuk bulan puasa. Nah, itu saya rasanya setiap hari itu rutin buka YouTube Pak Haji ini. Nonton terus Pak Haji. Siang malam kadang-kadang mau tidur HP ditaruhkan di dekat telinga. Kuping? Iya, kuping situ. Sampai ketiduran. Sampai ketiduran Pak Haji. Gelo. Terus? Jadi Apa yang bikin kok nggak bosen-bosen mau dengerin YouTube-nya RDI? Apa yang bikin nggak bosen? Orang kan bosen, bos. selain memajukan motivasi saya Pak Haji, memang sesuai apa yang memang saya alami Pak Haji. Sayanya memang terasa butuh banget dengan ilmu Pak Haji. Karena memang kondisi sekarang memang membutuhkan Pak Haji. Kemudian memang masuk di akal sehat saya karena ini adalah kajian-kajian agama. Nah, itu. Alhamdulillah saya coba dari memperkenalkan RDAY ini ilmu Pak Haji, bangun malam, senyum, mandi badan, sudah itu sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, baca Al-Quran. Tapi Al-Qurannya nggak mampu Pak Haji 12 juznya itu. Oh, jadi berapa? Awalnya 1 juz, 2 juz, dan mentok akhir-akhirnya ini cuma sampai 4 juz paling Pak Haji. Oh, 4 juz. Iya, nggak kuat lagi karena memang membacanya agak terbata-bata gitu kan, nggak begitu lancar Pak Haji. Oh iya. Tapi iya. Tapi kurang lebih 1 bulan Pak Haji sudah tuh saya heran. Padahal sudah saya hidupin alarm, nggak bisa terbangun. Kadang-kadang juga kan ada kesibukan di desa, jadi sampai malam ada rapat, jadi nggak bisa terbangun juga Pak Haji. Itu. Jadi mohon. Bos, kan kalau bos sholat tahajud atau baca Quran itu kan akhirat ya. Benar Pak Haji. Dunia pasti ngikut. Dunia pasti ngikut. Jadi kan itu ilmu akhirat ya. Benar. Dunia pasti ngikut. Tapi kalau lo panjer di kelurahan sampai malam itu kan dunia. Benar Pak Haji. Kira-kira akhirat ngikut ya? Enggak. Iya. Mendingan lo bayar duit, kasih staf lo, tolong dong awasin, nih gue kasih duit nih 10.000 atau 50.000 atau 100.000, tolong ya. Ntar kasih laporan ke gue ya. Pasti mau. Lo tahajud, mandi, gak tidur nggak apa-apa. Lo tahajud baca Quran begitu. Sayang bos. Ini kayak contoh nih. Ada sapi gue lahiran. Kalau dipikirin gue mendingan ngurusin sapi gue lahiran apa gue megang tamu. Mendingan sapi gue lahiran kali. Itu kan kebanggaan buat gue karena peliharaan gue. Enggak lah. Kasih aja duit 100.000. Gede-gedenya 200.000. Tolong lu urusin tuh sapinya gimana caranya. Mendingan gue motivasi si bos. Emang kelebihannya apa kalau saya motivasi si bos? Kalau lu terkabul, gue punya tabungan 1 poin di akhirat. Pasti itu.
Tapi kalau gue jagain sapi lahiran, dunianya doang, kebanggaan dunia, akhiratnya nggak dapet lah. Ya betul? Benar, Pak Haji. Jadi lu mesti kayak gitu, Bos. Jadi kalau bisa paksain yang namanya baca Quran harus, yang namanya tahajud harus. Kenapa? Karena kalau kita baca Quran nanti pada saat kita meninggal dikubur buat nerangin kubur. Kedua, kalau kita baca Quran umur kita di atas 100 tahun. Kalau kita baca Quran nggak kena penyakit pikun. Kalau kita baca Quran awet muda. Begitu. Bos, lo siapa yang nyangka Haji Marco usianya 50? 58. Nggak tahu. Kita tahunya dia umurnya 40. Gitu. Jadi maksud gue, lo harus utamain Allah dulu. Jadi bahasanya gini, Bos. Bikin takjub Allah. Kalau bos bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub si bos. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub si bos? Orang si bos nggak bikin takjub Allah. Lo mesti bikin takjub Allah. Allahnya diprioritasin. Terutama apa sih Pak Haji biar gua hajatnya cepat terkabul, bisa punya duit 10 miliar tiap bulan? Boleh jabatan gua kepala desa, tapi penghasilan gue 10 miliar per bulan. Lu paksain baca Quran 12 juz itu wajib. Emang contohnya siapa Pak Haji? Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Dia setiap hari baca Quran 30 juz. Malam ya. Tapi paginya kaya raya tajir melintir. Saudagar. Nah, mau gua lu buktiin sama kepala desa di Jambi. Walaupun lu kepala desa, tapi lu pakai Hammer, Bos. Amin. Kalau dari gaji mah enggak lah, tapi kan jauh sekali itu. Jauh Sekali Pak Haji. Kan Hammer 5 miliar. Iya. 5 miliar. Makanya gue walaupun ngajar begini, mobil gue Hammer, Bos. Walaupun gue ngajar begini, mobil gue Rubicon, Bos. Iya, Pak Haji. Walaupun gue ngajar begini, mobil gue Land Cruiser, Bos. Walaupun gue ngajar begini, mobil gue Alphard, Bos. 4. Yang 2 Velfire, yang 2 Alphard biasa. Yang satu impor, build up, yang satu biasa. Walaupun gue ngajar begini, Fortuner terbaru GR 2800 warna hitam. Walaupun gue ngajar begini, Pajero Sport Dakar warna hitam. Walaupun ngajar begini, CRP Hybrid 2024 nih. Kok bisa Pak Haji? Itu tadi bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub si bos. Caranya apa? Itu tadi. Kayak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Saya baru 4 juz Pak Haji. Ya nggak apa-apa, besok. Baru 4 juz Pak Haji, ini udah 2 minggu nih gue 4 juz nggak naik-naik. Ya nggak apa-apa, besok tambahin lagi. Matanya nggak kuat. Iya nggak, namanya kan baru. Nanti lama-lama bisa. Bacanya juga. Lo lihat deh anak kecil yang hafal Quran. Kan nggak langsung hafal Quran. Dikasih apa namanya sama gurunya kalau suruh ngapalin Quran namanya apa ya bos? Setoran. Iya, betul. Iya. Dia tahu setoran tapi dia nggak pernah nyetor. Alhamdulillah bulan puasa kemarin 3 kali hatam Pak Haji. Benar. Benar Pak Haji. Sebelum kena RDI pernah nggak? Enggak pernah Pak Haji. Enggak pernah. Ada. Wow. Berarti luar biasa ya ilmu RDI. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah luar biasa. Makanya saya hidup alarm jangan sampai saya itu kelewat mau bangunnya. Tapi kadang-kadang udah ini Pak Haji nggak heran saya. Apakah memang ada yang ganggu atau gimana kan? Nah akhir-akhirnya nggak kuat, nggak kebangun lagi. Alarm di dekat ke telinga. Nah, kadang-kadang kebablasan bangunnya sudah jam 3. Nah. Tapi maunya gue bos, gimana caranya? Lo harus paksain. Karena yang bisa nolong lo cuman maksa. Karena apa? Karena hajat lo maksa. Iya Pak Haji. Jadi lo mesti maksa.
Kedua, lu paksain juga wajib sholat tobat. Kalau di luar nggak wajib, kalau kita wajib. 18 dari maghrib sampai isya, sisanya yang 18. Nah, kalau gue boleh tahu dari 18 sifat yang mana yang dominan di badan lo? Sifat tuh 18 yang dominan di si bos. Dari 1 sampai 18 yang dominan yang mana bos? Kalau gue boleh tahu. Mikir ini jelas kayaknya Pak Haji. Ya, baru 1. Yang lain? Mikir ini jelas. Cerewet, mancing jengkel, kepancing jengkel lah. Ya, 2. Kadang dengan istri, kadang dengan anak, teman-teman yang lain kan. Ya. Kadang lagi ada tamu, lagi ada apa, lagi ada masalah di musyawarah. Nah, kadang kepancing juga jengkel Pak Marco. Ya. Guna cerewet. Selain itu ada lagi ya bos? Komen nih kayaknya Pak Haji. Ya. Iya. Ini yang dominan, kalau yang 3 ini kayaknya ngerasa benar nih Pak Haji. Komen, mikir, kepancing jengkel ini ya. Ya. 3 ini udah kerasa benar ini kalau yang 3 ini. Kalau gue sebut 5 setuju gak? Yang dominan di badan lo, bukan 3 tapi 5. Boleh Pak Haji. Nah, Setuju. 5 itu sholat tobatnya kali 10. Jadi 1 sifat harus 10 sholat tobatnya. Jadi 5 kali 10 berarti 50. Nah lo kerjain dari jam 5 pagi abis subuh sampai jam 11. Lo cicil boleh. Abis subuh ya? 10. Abis duha 10. Abis duhur 10. Abis isya 10. Mau tidur 10. Atau dari abis subuh lo jos 50 boleh, bebas. Pokoknya gue mau sehari wajib lo paksain sholat tobatnya 68 kali sholat tobat. 50 tambah 18. Pak Haji, ada gak sih contohnya kalau sholat tobat sampai 68 bisa cair 10 miliar? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, dia sholat tobatnya 57 kali sholat tobat. Cairnya 21 M. Masya Allah. Nah, kalau dia bisa, bos harus bisa dan pasti bisa. Amin. Caranya ya maksain. Caranya paksain gitu. Mulai kapan Pak Haji? Pas pulang dari sini. Jadi apa dong Pak Haji yang saya mesti kerjain? 1. Tidak boleh ada sifat yang ada di tulisan itu. 1 pun gak boleh ada. Emang kenapa Pak Haji? Karena hadisnya bunyinya begini. Di dalam satu tubuh ada yang namanya segumpal daging. Kalau dia rusak segumpal daging itu karena itu sifat itu namanya hati, itu rusak semua ibadah kita. Nah bisa gak tuh jangan ada, jangankan 18, 5 gak boleh, 1 aja gak boleh. Contohnya apa sih Pak Haji? Misalkan ada warga atau ada orang yang bikin lo panas, lo jangan hadepin. Udah aja lo suruh orang bayar. Kayak contoh nih bos, gue belum pernah nih bos di masjid ngurusin yatim, gak pernah gue. Jadi yang ngurusin ustadz aja, pembimbing aja, saya mah di sini. Karena kan anak yatim tau sendiri bos, lari-lari nakalnya luar biasa, betul? Betul. Daripada gue kepancing jengkel, kan gue lagi punya hajat. Lebih baik gue nyuruh ustadz lah, urusin dah. Tuh gimana caranya tuh? Si bocah mau apa? Anak-anak besok mau pada piknik, ya udah piknik. Berapa hitung biayanya? 48 juta, ya udah gue kasih 50. Yang 2 juta buat lo bareng-bareng, 48 dikerjain dah. Tapi kan bisa cairnya 5 miliar bos. Daripada kita turun, lo begitu juga kalau ke warga. Bisa didelegasiin dulu ke orang, jangan lo langsung turun, takutnya ntar dia protes, lo kepancing jengkel. Sekarang gede hajat atau gede
jengkel. Gede hajat, Pak Haji. Nah, jangan sampai lo kepancing jengkel. Ya, izin Pak Haji, termasuk sekarang saya ini kan maklum waktu pemilihan dulu lawan politik kita banyak Pak Haji. Jadi tim-tim lawan kita itu kan ya maklum yang namanya politik kan. Jadi sekarang ini saya dengan ada salah satu tim lawan saya dulu. Sekarang mereka jalan yang pernah saya buka, jalan perkampungan yang saya buka dulu. Jadi sekarang memang lewat kebun mereka, tapi itu sudah dihibahkan. Kita sudah memakan anggaran APBD, sudah memakai anggaran desa, itu sudah dilewati oleh masyarakat. Ini tahu-tahu sekarang ditutupnya Pak Haji. Nah, jadi mohon petunjuk Pak Haji, kira-kira ini masyarakat ini sudah menyalahkan saya sekarang nih Pak Haji. Sementara kalau saya mau keras, saya tuh nggak mau kesannya nanti kan perang dengan warga. Saya kepengen dia terbuka lah pintu hatinya. Sementara saya sudah pernah datang secara langsung dengan mereka. Sampai sekarang belum juga dibuka. Jadi saya dinilai masyarakat itu nggak bisa mengatasi hal itu Pak Haji. Iyalah pasti. Gampang bos. Lo remes alat kelamin lo, buat salaman sama si pemilik tanah. Lo silaturahmi dulu, remes alat kelamin lo buat salaman. Nurut, manut, katut, tunduk, takluk sama saya. Set. Udah lo salaman. 9 kali Pak Haji. 9 kali. Nah sebelum lo datang, lo dari sekarang nih nanti pulang sebelum lo datang, wajib muka lo digosok pakai celana dalam. Semua orang yang natap gue luluh hatinya, tidak emosi, tidak panasan, tidak garang, apalah bahasanya lo bebas. Iya Pak Haji. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Setiap hari ya Pak? Setiap hari. Nanti pas lo mau berangkat ke rumahnya warga lo itu, lo remas dulu alat kelamin lo, gosok di muka lo, terus remas alat kelamin lo, set buat salaman. Siap. Nah ini jangan buat salaman ke orang lain, kecuali sama dia dulu. Nah baru lo salaman. Gimana Pak kabarnya sehat? Nanti lo ngomong apapun tanpa bayar, tanpa duit. Iya kemarin Pak Haji kita sudah mau minta bayar 50 juta, minta bayar 30 juta terakhir-akhir ini kan. Nah itu sedangkan kita udah mengeluarkan anggaran desa, anggaran APBD, sudah pengerasan dari APBD itu kan. Nah, masyarakat yang mau lewat sana udah dipagar lagi kan. Nah jadi masyarakat menyalahkan saya. Izin cerita sedikit Pak Haji. Minggu kemarin saya dilaporkan warga, saya nggak tahu warga apa benar apa enggak. Yang jelas mereka LSM, 3 LSM yang melaporkan saya. Dibuatlah surat untuk saya menyampaikan keterangan. Kalau tidak menyampaikan keterangan berdasarkan pengaduan masyarakat, saya mau dilaporkan. Nah, jadi 3 LSM Pak Haji. Saya ingat. LSM sama ormas beda? Iya, ormas LSM. Berkedudukan di kabupaten. Jadi saya dikirim. LSM sama ormas sama? Beda? Hampir sama Pak Haji. Hampir sama? Iya. Nah, intinya LSM itu dia pengawas lah. Pengawas kebijakan masyarakat. Macam-macam dari 3 LSM itu. Saya temui mereka. Saya janji. Saya ingat kata Pak Haji. Ini tangan kiri saya ini kemaluan dulu sebelum ketemu. Nah, saya usap ke muka saya. Kemudian saya ini atas izin alhamdulillah 9 kali atas izin dari doa Allah Subhanahu wa taala dan keromah anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Bapak Haji Dwi Wisanto bin Suwondo yang memandang saya, yang ketemu dengan saya turut takut manut. Jadi kemudian tangan kanan saya lagi Pak Haji, saya remas lagi Bersalaman. Saya salaman lagi. Jadi terbukti Pak Haji kalau informasi dari teman-teman saya yang pernah dipanggil LSM satu LSM kalau dia sudah nyurati gitu dia tidak mau dibayar di bawah 20 juta 30 juta Pak Haji. Ini 3 LSM Pak Haji. Jadi kalau 3 LSM itu bayangkan kalau dia minta 30 juta per LSM berarti hampir 100 juta saya harus mengeluarkan uang. Iya. Alhamdulillah Pak Haji dengan berkat RDAY ini terbukti Pak Haji. Minggu kemarin hari Rabu Pak Haji, hari Rabu saya ketemu, dia mau telepon, saya telepon, dia mau minta saya bikin surat untuk menanggapi apa yang disuratkan itu. Saya bilang, saya mau ketemu Bang, biar enak ngobrolnya saya bilang kan. Nah jadi sebelum ketemu, saya di rumah makan, saya masuk toilet dulu,
Sudah itu saya janji, saya nunggu di kafe, ngobrol. Saya bilang lah, saya nggak ada uang, saya kasih 1 juta semua. Alhamdulillah Pak Haji, nggak ada komen-komen lagi. Mau Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Saya masuk dalam amplop 1 juta, inilah adanya bang. 3 LSM Pak Haji. Bayangkan teman-teman saya yang berarti entar lo jangan salaman sama gue dulu ya. 1 juta rupiah Pak Haji, 1 juta rupiah 3 LSM, nggak ada komen lagi Pak Haji. Terima, oke, terima kasih. Alhamdulillah Pak Haji. Ini buktinya. Makanya dari kemarin saya ini berkeinginan bagaimanapun saya harus sampai ke RDAY. Saya izin sama istri saya, sama orang tua saya, semuanya sudah ngizin. Dan karena untuk sekarang Pak Haji, saya kepengen pencerahan Pak Haji, ya, karena saya memang sudah dari mulai terpilih sampai sekarang, maklumlah Pak Haji, kebutuhan. Jadi sekarang memang kalau saya hitung balik anggaran yang pernah saya pakai ini, jujur dengan Pak Haji, kurang lebih 2 M barangkali Pak Haji. Gampang lah bos. Yang nanti lo coba. Karena banyak ini Pak Haji. Ya. Banyak yang fisik itu belum bisa saya selesaikan Pak Haji. Bisa. Nanti gini, lo paksain dulu sifat 18 jangan ada di bos. Nih sifat 18 yang tadi kan tadi lo bilang ada 5 kan? Iya Pak Haji. Nah, coba dipaksain dihilangin pelan-pelan. Jangan ada sedikit pun gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel sama siapapun, sama istri, sama orang tua, nggak boleh, sama warga nggak boleh, paksain. Kedua, biar lo dilindungin. Iya Pak Haji. Dan ucapan lo jadi uang, mantap. Lo coba paksain baca Qur'annya pelan-pelan menuju ke 12 juz seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kalau malam baca Quran, paginya jadi apa? Orang kaya raya, tajir melintir. Nah, lu juga begitu. Jadi lu paksain. Pak Haji, emang ada dasarnya gak sih kalau baca Quran jadi mentalnya kuat, nggak jatuh ucapannya? Ada di Al-Quran. Coba ayat berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa? Surat ya, apa namanya? Surat Al-Muzammil. Di surat Al-Muzammil itu menjadi dasar Pak Haji untuk memotivasi kita bangun jam 00. Jadi di Al-Muzammil itu ya ayyuhal muzammil, dipanggil orang yang sedang berselimut. Untuk apa? Qumil laila illa qalila, untuk bangun di malam hari, sholat malam. Bangunnya jam berapa? Ini yang perintah yang waktunya detail menyuruhnya Allah di surat ini. Di ayat yang ketiga itu jelas kapan bangunnya. Kata Allah, nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu separuh, setengah, atau kurang dari malam itu sedikit. Jadi jam berapa berarti? Setengahnya malam, pertengahan malam. Nisfahu awing kusminhu qalila. Setengahnya malam, seperduanya malam, berarti jam 12 bangun. Dan bacalah Al-Quran. Ayat yang ke-6 yang disampaikan Pak Haji tadi itu ada di ayat yang ke-6 surat Al-Muzammil. Nanti dibaca lagi biar tambah mantap, biar tambah yakin. Apa itu? Bahwa bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jiwa kita jadi punya mental baja. Jiwanya tegar menghadapi, apalagi sebagai seorang pimpinan di desa ya. Iya, itu sangat mendukung sekali, diperlukan sekali. Benar, Pak. Karena Allah menyebut di situ ayatnya bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa.
berarti jiwa kita akan menjadi tenang, stabil, mental baja, tidak mudah goyah, tidak mudah larut, tidak mudah kena hipnotis, tidak pernah mudah kena tipu daya orang, koma itu. Dan ucapannya mantap, bacaannya, ucapannya di malam itu menjadi mantap. Kalau ucapan kita mantap berarti ucapan kita dibutuhkan seorang pemimpin, ucapannya menjadi berwibawa, diperhatikan, didengarkan, dilaksanakan. Itu yang dibutuhkan kan. Iya, itu. Nanti itu dasar Pak Haji nyemangati kita di situ ya. Jadi kita menjadi tambah yakin, tambah optimis. Kalau ini saya ada celana dalam terbalik sama ini udah mulai kenal sampai sekarang saya enggak ini kadang-kadang anak saya itu saya balikkan ini semua. Anak saya itu Pak Haji. Kalau ke kantor kaos kakinya juga terbalik. Kaos kaki sudah terbalik, semuanya sudah balik. Kaos kaki, baju dalam sama CD. Saya balikkan terus itu. Alhamdulillah ada kelancaran terasa bagi saya. Nah, maunya saya, bos harus praktekin ilmu RDAY, tapi maunya saya duit ngejar si bos, jangan bos ngejar duit. Kalau sekarang kan lo ngejar duit. Iya Pak Haji, benar. Nggak mau. Kenapa? Yang anggur. Anggur. Jadi ada motivasi yang luar biasa yang sering Pak Haji berikan contoh itu ya. Benar. Jadi kenapa harus bersih dari itu? Nah, ini dalam rangka untuk membuat inner beauty kita. Sehingga energinya energi positif. Yang negatif harus dibuang jauh-jauh. Nah, contoh yang masyhur cerita itu cerita dari Imam Syafi'i bersama gurunya Imam Maliki. Ini mazhab masing-masing punya mazhab kan? Iya benar. Mazhabnya Imam Syafi'i dianut sebagian besar masyarakat Indonesia terutama. Dan Imam Maliki juga menjadi pembawa mazhab yang besar juga. Nah ini mazhabnya kan punya pandangan masing-masing. Imam Syafi'i mazhabnya, keyakinan, pendapatnya itu adalah bahwa rezeki itu harus diperoleh dengan cara kerja keras. Kalau kita nggak bekerja, tidak akan dapat rezeki. Tidak akan dapat uang. Tidak akan dapat makanan, tidak akan dapat penghasilan. Imam Maliki, gurunya menyampaikan itu tidak salah, itu benar, tetapi tidak harus. Beda ya? Tidak menyalahkan, tapi tidak harus. Jadi untuk dapat rezeki, iya benar kerja keras, tapi tidak harus kan? Bisa saja orang yang tidak bekerja keras, rezekinya tambah lebih besar. Nah, dibuktikan oleh Imam Syafi'i. Keluar Imam Syafi'i menemui orang yang sedang panen anggur, kerja dia di tempat orang panen anggur, metik, ngangkut, ngemas, bawa ke pinggir jalan, selesai akhirnya dapat upah anggur. Menambah keyakinan beliau bahwa saya pendapatnya, pandangannya benar. Pandangan saya benar, ini saya akan buktikan kepada guru saya. Dengan diperolehnya anggur ini, dengan banggalah dia bahwa menunjukkan hasil kerjanya kepada Imam Maliki. Datang ke Imam Maliki kembali, karena dia sudah membuktikan. Alhamdulillah Syekh, guru, saya tadi bekerjanya ditekan, intonasinya diperjelas. Saya tadi bekerja,
sehingga saya dapat upah. Ini saya bawa anggur untuk Syekh, hasil kerja keras saya tadi. Maksudnya mau membuat Syekhnya, gurunya merendah, direndahkan kan? Iya. Saya benar ini. Dengan kata-kata itu, dengan perbuatan yang beliau lakukan, maunya, oh iya benar ya. Nah, begitu kira-kira maunya. Enggak. Imam Maliki mengucap, alhamdulillah. Saya baru saja mengucap, enak kalau siang-siang begini makan anggur yang segar baru metik, pasti segar. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada saya, wasilahnya kamu datang ke sini ada di depan saya tinggal petik dan makan. Imam Maliki yang munajat, berbuat, ibadah, kebaikan, mengucap mau makan anggur, tidak harus keluar. Tidak harus bekerja, dapat anggur. Imam Syafi'i bekerja, dapat anggur juga. Nah, ini dua hal yang kita yakini yang mana. Kalau kita yakin bahwa kerja harus untuk dapat rezeki harus bekerja keras seperti pandangan Imam Syafi'i tadi, tidak salah. Imam Maliki benar, bekerja akan dapat upah, tapi tidak harus untuk dapat rezeki dari Allah. Dengan cara apapun Allah bisa memberikan rezeki yang datang. Jadi kalau Imam Syafi'i tadi rezekinya dijemput dengan kerja. Kalau Imam Maliki rezekinya mengejar Imam Maliki, datang sendiri. Nah, dia tuh duduk aja duit datang. Nah, maksud gua, bos juga begitu. Tinggal praktekin baca Quran 12 juz sama sholat tobat yang 68. Terus itu Pak Haji ya, sholat tobatnya itu. Iya. Tapi dua itu nggak ada nilainya di mata Allah. Kalau itu masih ada sifat 18 di hati si bos. Sepertinya lo ibadah, ada amalannya. Padahal nol. Seperti duit palsu. Widih, ini duit bisa buat belanja beras nih. Tapi pas belanja lo ditangkap sama polisi karena itu duit palsu. Tuh contohnya tuh. Ambil nih, baru. Coba lo pegang. Sepertinya duit baru. Tapi lo pegang, itu duit palsu. Sepertinya lo sholat, sepertinya lo baca Quran, sepertinya lo masuk surga, padahal lo masuk neraka. Kenapa? Karena lo ngerjainnya bukan lillahi ta'ala, tapi karena 10 miliar. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup matiku, ibadahku ikhlas semata karena Allah. Itu betul. Tapi lo kan enggak. Baca Quran 12 juz biar cair 10 miliar. Sholat tobat 68 kali biar cair 10 miliar. Ya Allahnya nggak mau lah. Itu kan udah jelas pasti gue kabulin. Kenapa niatnya nggak karena gue? Niatnya karena 10 miliar. Di mata gue nol. Nyambung nggak maksud gue nih pembicaraan gue? Iya Pak Haji. Jadi lo jalanin ikhlas semata harus karena Allah. Iya. Nggak boleh ikhlas semata karena 10 miliar. Makanya ada bacanya kan wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin, itu yang benar. Yang nggak benar ucapan itu wa nasuki wa nasujuki, coba. Jadi memang harus belum benar ya Pak Haji. Iya, jadi kalau kita ucapnya kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Nah, kalau kita sudah kepalanya punyeng kan bacanya menjadi inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Agia.
Jadi ucapannya wah. Wah itu yang memang harus di ini, benar itu Pak Haji. Harus dibersihkan dari dalam jangan diri sampai kita. terlintas lagi itu. Wa nasuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah maunya gue gimana caranya? Paksain. Ya, Pak Haji. Siap, Pak. Paksain. Kalau ini Pak Haji nanya, misal kita kalau nggak tidur, seandainya ini kan mana tahu ada kegiatan atau kesibukan, jadi udah jam 11, khawatirnya kalau tidur itu Kebablasan. Nggak apa-apa, nggak usah tidur. Langsung mandi aja Pak Haji ya? Langsung. Karena kalau tidur nanti kebablasan. Berarti tahajudnya Pak Haji? Lanjut dong tahajud. Oh lanjutnya gitu. Ya Pak Haji. Ya benar Pak Haji, izin cerita lagi. Soalnya kalau di desa saya itu posisi di ibu kota kecamatan. Tapi kalau untuk PAD atau ya ada perusahaan-perusahaan lain seperti desa teman-teman yang lain, desa-desa tetangga, itu kan ada CSR dari perusahaan. Jadi ada uang masuk lah untuk desa. Kalau untuk desa kami, desa saya itu sama sekali satu pun nggak ada. Untuk uang tambahan ini PAD-nya itu, penghasilan asli desa itu nggak ada yang masuk Pak Haji. Jadi kalau mau kegiatan itu susah benar Pak Haji. Bos, makanya lo mendingan gak usah ngandelin PAD kayak gue nih. Gue nggak ngandelin sumbangan dari perusahaan. dari pemerintah. Iya Pak Haji. Kan di pemerintah kan ada anggarannya. Kalau misalkan yayasan ini, pesantren ini ya kan, anak yatim ini, gue enggak. Kenapa? Udah aja kalau kita bisa bangun sendiri. Benar Pak Haji. Nah maksud gue coba lo praktekin ilmunya RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran bos. Dari situ aja nanti kalau cair 10 miliar. Lo buat bantuin kelurahannya. Desa 1 miliar, 9 miliar buat lo pribadi. Siap Pak Haji. Jadi siap bulan desa lo subsidi 1 miliar. Aspal jalan, iya Pak Haji. Bangun gedung sekolahan. Sangat pengen gitu Pak Haji. Iya, tapi sekarang gimana mau orang lu nya belum bikin takjub Allah. Emang ada contohnya? Lo coba cerita tuh yang kemarin orang mana tuh yang katanya bikin peternakan ayam. Bikin peternakan ayam yang Allah digandeng jadi pemegang saham. 10% jadi 90%. Yang tajir melintir, yang matinya di layar sampai 500 juta manusia. Coba. Iya, jadi ada. Masih inget gak? Masih. Pengusaha di Mesir itu. Coba lu cerita. Jadi biar dia termotivasi. Berawal dari desa yang kumuh, miskin. Dia juga miskin, bukan pejabat seperti abang. Dia bukan siapa-siapa, tetapi dia punya keyakinan bahwa dengan merintis dari kampungnya dia itu mensinergikan kekuatan yang dimiliki oleh beberapa pemuda dengan melibatkan Allah sebagai investornya, maka dia akan bisa menjadi sukses. Apa saja, mulai dari beternak ayam, mulai dari kecil, besar. Awal sudah langsung disepakati bahwa ini hasil karya ini, usaha yang kita lakukan ini diawali dari 20% adalah pemilik sahamnya adalah Allah. Jadi hasil dari kerja ini, kerja yang kita lakukan ini pertama diawali dari 20%. Jadi kalau ada untung setahunnya 1 miliar, berarti yang 200 juta ini
berikutnya dinaikkan pemilik sahamnya, jual saham lagi, dinaikkan hasilnya. Allah menjadi pemegang saham 50%. Dari hasil itu yang 50% dari hasilnya untuk Allah. Maka dipakailah untuk pembangunan yang lain, untuk pengembangan usaha yang lain. Di khusus Kampung Kumuh itu, usahanya semakin berkembang. Naik lagi, sahamnya dinaikkan lagi dari mereka. Naik, Allah menjadi pemegang saham yang 70%, kita yang 30%. Dari hasil usaha yang semakin gede itu, dia dapatkan kan gede juga. Iya benar. Dia ambilnya hanya 30%. Yang 70% ini adalah sahamnya Allah. SHU-nya untuk Allah. Pakailah yang 70% hasil ini, dividen akhir tahunnya, untuk kegiatan sampai sudah terbangun semua, jalannya menjadi bagus, gedung sekolahan, bikin sampai universitas di Kampung Kumuh itu. Kampung Kumuh menjadi kota yang sangat indah, sampai di akhirnya tidak sekedar 70%, dinaikkan. Ini 100% dari semua aktivitas usaha ini, semua pemegang sahamnya dialihkan kepada Allah. Dia jadi karyawan. Saya sekarang bukan pemegang saham, saya menjadi karyawannya Allah. Nanti kamu begitu. Saya masih waktu masa jabatan sampai 2029 Pak Haji. Jadi memang masih ada waktu untuk berbuat. Ya sekarang aja. Lo nanti kan berhasil. Iya Pak Haji. Privat lagi yang kedua. Lo berhasil. Privat lagi yang ketiga. Lo berhasil. Privat lagi yang keempat. Jangan kayak tamu RDA udah berhasil kabur. Siap, Haji. Sekarang dia jatuh miskin. Cerai sama suaminya. Datang nih mau antri. Gua nggak bilang nggak bisa. Udah cerai aja dulu lah. Udah cerai baru buat mari. Insya Allah niat untuk membangun desa itu dari awal memang udah terpasang. Tapi memang keadaan itu memang. Ya lo paksain dulu. Lo dulu yang meraktekin ilmu RDAY dengan baca Quran dulu, sama sholat tobat dulu, sama sifat bangsat jangan ada di diri lo. Nanti orang sedesa lo bikin. Kalau memang lo nggak bisa, nyewa bus, bawa orang desa kemari. Siapa Haji? Iya, kan ada anggarannya dari 10 miliar. Iya, jadi setiap yang berangkat ke RDAY dapat 10 juta semua penduduk, ya kan? Kita ajarin di sini. Iya, siap. Gitu. Siap. Nanti kan setelah dia kembali, jadi masyarakatnya kan agamis. Iya, Pak Haji. Begitu. Kalau yang menerangin boleh. Misalkan kalau saya nggak mau Pak Haji, langsung gurunya kalau Pak Haji ke sini bisa nggak ke Jambi? Ya bisa, tapi kan di sini terbengkalai. Mendingan lo kirim aja kemari. Kan gua ada ruangan di atas. Lo ngirimnya jangan banyak-banyak. 100. Senang semua Pak Haji kalau diajarin. Iya. Nah nanti diajarin belajar ternak sapi, ternak kerbau, ternak kuda, ternak kambing, ternak ayam. Nanti lo gue bawa ke perkebunan. Nanti lihat tuh tanamannya, buah naga, apa gitu. Nanti nyontek di sini pelatihan namanya. Nah warga lo jadinya makmur. Nah dari lo yang meraktekin ilmu RDAY kan dapat 10 miliar. Bulan besoknya nyumbang lagi lo 10 miliar, 9 miliar ambil. Iya betul? Siap Pak Haji. Begitu. Siap. Jadi akhirnya desanya desa mandiri. Nanti kan dicontoh sama kecamatan lain, desa-desa lain. Kok bisa? Iya. Bisa lah. Orang gue pemegang sahamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo dari mana dapatnya? Ya dari RDAY. RDAY yang lagi viral itu. Iya. Gitu loh bos. Siap Pak Haji. Jadi sekarang lo jangan dulu gembar-gembor, buktiin dulu. Iya Pak Haji. Makanya jujur Pak Haji, keluarga pun sebagian nggak tahu, cuma istri saya yang tahu Pak Haji. Istri? Iya Pak Haji. Kalau keluarga yang lain tidak tahu saya kalau saya kesini. Tapi istri saya sudah cerita dan istri sudah banyak saya cerita. Ini saya iya, nanti desanya desa mandiri. Jadi jangan minta
subsidi dari kecamatan atau kabupaten atau provinsi, nggak usah. Lu aja yang pribadi, ya betul? Iya Pak Haji, siap. Jangan. Nanti bikinlah tempat lu buat pelatihan, jadi buat demplot, buat contoh. Jadi nanti desa-desa lain belajar ke desanya si bos. Akhirnya kan lo nanti dipilih jadi camat, dipilih jadi bupati, dipilih jadi gubernur. Amin, Pak Haji. Akhirnya lo kepilih jadi presiden. Amin, Pak Haji. Ya betul. Amin, Pak Haji. Lo lihat, emang ada lah tuh KDM, lo nggak lihat KDM? Iya, iya. Tahu. Berbuat dulu, berbuat. Sekarang setiap dia kunjungan kayak kunjungan presiden. Iya, benar. Lo lihat KDM. Kan dia Mantau berbuat. terus saya Pak Haji, lewat media sosial mantau terus saya. Iya. Nah, gue maunya lo begitu juga. Amin, jadi kalau lo lihat jembatan, jangan dulu minta pemerintah. Kepengen, Kan lo punya duit. Iya. Bikin dulu nih. Atasin berapa. Wow, luar biasa. Kepengen saya mau ngembangkan, ada taman Pak Haji di sana Pak Haji. Tapi anggaran kita terbatas sekali. Ya lu nya aja masih templang. Iya Pak Haji. Praktekin dulu dong ilmunya Allah. Pemuda kadang mau minta sumbangan, mau kegiatan ini, wah kadang pusing juga mikirnya Pak Haji. Pusing. Janganlah. Anggarannya nggak ada Pak Haji itu. Ya pakai duit lo pribadi dulu. Iya, kalau pakai ilmu RDI itu tadi. Kan cair 10 miliar. Amin. Cair. Sabdain Pak Haji. Lo perbaikin jembatannya. Lo perbaikin irigasinya. Lo perbaikin rumah-rumah yang pada kumuh. Diangkat derajatnya. Nanti kan lo semua orang akan takjub sama si bos. Ya betul. Ruang lingkup desa kan kecil Pak Haji. Jadi kalau kita berbuat itu cepat ininya kan, terpantau oleh masyarakat yang lain. Kalau kita banyak ibadah, banyak sedekah, kan orang bilang ada yang nggak suka, biarin. Benar, haknya orang nggak suka sama kita. Yang penting kita terus berbuat. Lo lihat deh, KDM kan berbuat. Ada gak yang nggak suka? Ada. Tapi dia terus aja berbuat. KDM terus berbuat. Lihat hasilnya. Pahalanya ada, masyarakat ada. Masa dia datang kayak presiden nih? Udah lu jalanin. Siap. Tapi sifat itu nggak boleh ada. Yang 18. Kapan gue Pak Haji mulai? Ya secepatnya lah. Pak Haji ya. Oke, siap Pak Haji. Oke? Siap Pak Haji. Terus apa lagi pertanyaannya? Rasanya memang pada intinya Pak Haji itulah. Pertama memang merasa ada beban di desa itu karena ada beberapa pekerjaan belum bisa diselesaikan. Nah, uang per bulannya karena sudah minjam beberapa bank Pak Haji. Nah, jadi penghasilan juga nggak ada lagi Pak Haji. Nah, itu jadi makin hari makin bertambah kadang. Bahkan pokoknya tugas lo cuma satu, bikin takjub Allah. Lebih dari itu nggak ada, bikin takjub Allah. Siap Pak Haji. Bisa gak? Siap Pak Haji. Biar Allah bikin takjub si bos. Sekarang gimana Allah bikin takjub si bos? Orang si bos nggak bikin takjub Allah. Siap Pak Haji, siap. Makanya memang saya harus tekad nyampe ketemu Pak Haji. Rasanya kalau udah ketemu Pak Haji, insya Allah ini mudah-mudahan gangguan seperti yang kemarin Pak Haji nggak kebangunnya setelah ketemu Pak Haji. Insya Allah mudah-mudahan nanti pasti ini nanti bisa menjalani dengan ini. Amin. Dengan terus terkabul Pak Haji. Ya. Lagi pula Pak Haji, kalau saya cerita keluarga, memang saya ini selain memang kepala keluarga, jadi kebetulan keluarga saya, adik-adik saya itu ya ini tempat ngadunya ke saya Pak Haji. Nah, belum ada pekerjaan dan ada lagi yang sekarang masih pengangguran. Nah, pengangguran malah sudah ini lagi Pak Haji, udah cerai lagi sama istrinya Pak Haji. Nah, pekerjaan nggak ada. Jadi tempat ngadunya itu, keluh kesahnya itu semua adik-adik saya ke saya lah. Nah, sementara saya ini kan nggak ada juga penghasilan tetap, kemasukan sumber ini
ini penghasilan juga nggak ada Pak Haji. Nah, itu. Jadi memang ini salah satulah bagi saya di RDAY ini dengan Pak Haji ini pasti insya Allah terkabul Pak Haji. Ya. Sabdanya Pak Haji. Ya, pokoknya saya sabdain, bos, jalanin, syukurin, nikmatin. Nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Amin, 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 amin. Kalau lu mikir, komen, ngeluh, gua angkat tangan. Amin, amin, amin. Kenapa? Karena hidup ini udah ada skenarionya. Bos jadi kepala desa, bos jadi camat, bos jadi bupati, bos jadi gubernur, bos jadi presiden, udah ada tulisannya. Periodenya kapan? Yang penting jalanin dulu. Lo pokoknya nyontek pemimpin yang itu, yang disenengin sama masyarakat. Makanya lo lihat video yang Mesir itu, apa Mesir ya? Mesir, pengusaha Mesir. Lo lihat deh, dia menggandeng Allah jadi pemegang saham. Jadi apapun lo yang lo buat pakai duit kita dulu. Iya, Pak Haji, jangan ngandelin anggarannya nggak ada, ya jadinya malas. Pasti siap Pak Haji, kalau uangnya ada pasti siap. Iya, tapi kan lo belum praktekin tadi yang gua ajarin. Iya. Praktekin? Iya, siap Pak Haji. Cair 10 M ya. Amin, amin, amin. Set, terkabul. Ajarin centong. Amin, amin, amin. Ajarin centong, bos. Ini cara manggil uang. Iya, manggil uang 10 M. Ini uang bibit dikasih Pak Haji untuk digunakan sebagai pemancing. Jadi umpan, jangan dipakai untuk belanja dulu. Siap. Ini centongnya pas dapat yang bagus banget ini. Amin, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Panggil. Ganteng, 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 datang ya ganteng, datang ke tempat saya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Waktunya kapan ini? Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Ini begini, ini diulang-ulang. Kalau seharinya 5 kali minimal, habis sholat boleh, habis doa, habis munajat tadi, dari Pak Haji apa, meditasi tadi. Nah, kalau sekali praktek ini ya minimal 9 kali itu ulang-ulang. Ya. Pasti berhasil. Bisa? Bisa Pak Haji. Sampai ketemu lagi ya. Amin, amin. Terkabul ya. Terkabul. Sip.